ibu mbok ya. Terus Ya terus intinya majikan itu kenapa sampai ada darahnya itu? Kamu di kecakar tangannya dia. Terus pernah aku disuruh cuci mobil kan. Terus katanya aku kayak tidak merespon padahal aku bilang iya. Terus aku jalan ke parkiran mobil sama dia tetap marah. Terus ya udah kalau aku bilang sama majikan aku kalau kamunya nggak suka aku pulangin ke agentnya. Terus udah jangan nggak usah bilang macam-macam. Terus dia tetap marah-marah tuh ada bak air itu ditendang, aku basah semua. Gitu. Sampai segitunya loh. Ya, itu ditendang. Airnya itu basah ke baju aku suruh basah semua. Terus dia minta maaf atau gimana? Enggak. Tetap ngomong gitu. Terus pernah juga bulan 6 ya kayaknya. Itu kan aku disuruh ngajak jalan main anaknya kan, terus sama majikan cewek disuruh main sama anaknya, terus majikan aku yang cowok itu ikut ke ya kan main skuter tapi diajakinnya ke parkiran mobil. Jadi kan was-was kan takut ada mobil lainnya gitu terus ya udah pulang. Terus pulang di lift itu kan dia suruh aku gendong anaknya kan, tapi anaknya nggak mau nangis. Terus dia itu tiduran di lantai dekat. Terus dia bilang aku mau gendong tapi anaknya nggak mau nangis, tetap tiduran di lantai. Terus dia marah-marah gitu nendang kaki aku ditendang, disempar gitu. Disempar. Ayo. Terus katanya aku itu jatuhin anaknya sampai apa itu? Kejedok. Kan ada lift aja kejedok sampai ininya rusak katanya gitu. Aku berani lihat CCTV kalau aku emang nggak salah, aku kan gitu. Aku nggak jatuhin dia, aku kan gitu. Sampai segitunya ya perjuangan kamu. Iya. Sering banget aku kalau nggak bisa tidurin anak itu malam jam 11 malam aku cuci mobil. Gimana sayang? Kalau aku nggak bisa tidurin anak, kan aku bantu anak yang kecil selalu tidurin kan, dia nggak bisa tidur. Itu dia marah, suruh aku cuci mobil. Bukan salahmu deh, mana anak yang nggak tidur kok? Iya, nggak tahu. Pokoknya kalau aku nggak bisa tidurin anak itu suruh cuci mobil. Jam 11 malam pun cuci mobil. Gitu. Terus aku kalau malam itu aku nggak boleh bersihin apa-apa, nggak boleh pegang, maksudnya nggak boleh bersihin dapur apa-apa kalau anaknya belum tidur. Jadi kalau anaknya sampai jam 11 malam belum tidur, aku ya jam 11 malam baru cuci piringnya, cuci itu ngepel lah gitu. Kadang 1:30 baru mandi. Gitu. Maksud aku adalah sampai segitunya. Iya. Mungkin karena dia nggak suka, maaf. Tapi aku sering kali bilang kalau kamu nggak suka sama aku, pulangin aku ke agensi. Tapi dia nggak mau. Gitu. Sekarang kamu pernah ada kasaran orang ngomong digerujuk sama air kan kamu? Iya. Sampai segitunya juga. Iya, ada air itu aku cuci mobil itu ditendang, itu aku basah semua. Malam itu. Malam. Iya, jam 10 malam. Aku ingat. Jam 10 malam. Cuci mobil. Dicuci mobil, ditendang baknya dan kamu basah kuyup. Iya. Gimana perasaanmu saat kamu gitu? Itu ya, gimana ya? Sakit hati, tapi gimana? Itu. Udah aku pulangin Indo, aku kan gitu. Ya. Posisi nangis nggak kamu waktu itu? Nangis, nangis aku. Sering banget juga aku jalan tuh dia kakinya dibesangin gitu, aku jatuh. Sering aku gitu. Tapi aku udah sabar. Soalnya aku ingat aku dulu pernah kerja di Hongkong nggak finish, cuma 2 minggu. Aku takutnya kalau aku dipulangin lagi, gagal lagi. Aku nggak bisa turun, aku nggak bisa kerja gitu. Sedangkan aku harus nafkahi anakku di rumah. Kamu punya suami? Punya, tapi dia udah nggak peduli sama kamu. Iya. Jadi kamu punya anak berapa di Indonesia? 1. Punya anak 1 umur 6 tahun. 6 tahun. Jadi
gimana pun perlakuan majikan, kamu pun masih mencoba untuk bertahan. Sabar demi anakku, aku inget anakku di rumah gitu, semangat gitu. Kadang kalau malam aku suka kayak nangis sendiri, tapi nguatin sendiri lah. Aku nggak berani cerita sama ibu, aku nggak berani, soalnya aku sendiri yang ingin kerja di Hong Kong kan, Mem. Jadi aku nggak pernah cerita sama ibu aku kalau aku di Hong Kong kerjanya kayak gini. Taunya orang aku seneng, tiap libur aku telepon, aku bilang gak ada masalah gitu. Tapi aku lihat dari penampilanmu, kamu cantik, kamu seksi, kamu gaya. Ternyata kamu menyimpan air mata. Hah? Iya. Dari modelmu kayak gini, gayamu kayak gini, ternyata kamu menyimpan segudang air mata. Nah, tisu nih. Hah? Lihat gayamu cantik gitu, bahenol. Ternyata air mata saja yang kamu simpan. Karena aku nggak mau ngeliatin orang. Kalau aku orang rumah aku nggak mau. Orang rumah cukup taunya aku di sini seneng gitu aja, nggak perlu tahu susahnya aku di sini gitu. Baper aku. Gini dok, maksud aku adalah tidak mudah. Semua butuh perjuangan memang. Aku tahu itu, dan saat-saat seperti ini mungkin orang Indonesia juga tidak tahu apa yang kita lakukan. Mereka cuma taunya kirim uang. Iya. Uangnya habis. Iya, ini belum bayar. Iya. Kapan kirim uang? Kalau ibu aku nggak pernah. Kalau kamu ada kirim. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Kalau ibu aku harus. Dan aku minta bantuan orang. Ibu aku tuh nggak kerja, tak suruh jagain anak aku. Gitu. Benar. Karena dia sudah punya tugas untuk menjagain anak kamu. Dia tidak berhak atas pekerjaan yang lain dong. Kalau dia cari uang, gimana jagain anakmu? Itu memang tanggung jawab kamu untuk menjaga anakmu, dan kamu ngasih uang. Bangun jam berapa kamu sebenarnya? Aku dulu jam 6:30. Jam 6:30 bangun. Soalnya aku masih ke sekolah kan, Mem. Istirahat ya jangan ditanya. Jam berapa? Kalau istirahatnya 1:30. 1:30 malam. Kamu belum loh. Sudah pernah ke luar negeri sebelumnya? Belum pernah. Tapi kenapa kamu tidak mengeluh? Kamu capek, kamu nggak kuat. Di awal-awal bulan kamu gimana perasaan? Iya, soalnya awalnya kayak nggak kuat. Aku bisa nggak ya? Tapi aku selalu ingat anakku. Aku pengen bahagiain anakku. Aku pengen bahagiakan orang tuaku gitu. Oh, jadi tujuanmu untuk membahagiakan keluarga, jadi seberat apapun. Aku mencoba untuk bertahan. Tapi hebat loh kamu, Dok. Hebat. Walau pada akhirnya kamu terusir. Iya. Sudah berjuang, tapi pada akhirnya tetap keputusan. Tetap nasib. Kadang aku mikir gini, ya Allah, nasib aku gini banget ya kerja di Hong Kong, kok selalu gagal lah kayak gitu kadang. Ya mungkin Tuhan lagi ada rencana yang terbaik buat kamu. Amin ya Allah. Jadi jangan pernah khawatir, karena saat kamu bermasalah sebenarnya itu adalah berkat dari Tuhan juga. Pasti ada rencana Tuhan yang lebih indah di mana kamu tidak pernah tahu. Karena rencana Tuhan itu kita nggak tahu. Jadi mungkin dengan cara seperti ini kamu ketemu aku. Mungkin dengan cara seperti ini ada majikan yang lebih baik lagi. Amin. Jadi Tuhan tidak ingin kamu terlalu lama di situ. Percaya, Dok, setiap masalah ada solusinya. Amin. Selagi kamu berusaha. Kalau kamu nggak berusaha, ya udah, kamu akan kehilangan segalanya dan semuanya. Paham? Ya udah, tetap berjuang, jangan pernah putus asa. Ya ini adalah perjuangan anak kecil, tapi sudah punya anak, gimana tau aja. Jadi sukses selalu buat kamu anak kecil. Semoga Tuhan memberkati, amin.